Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kulihat Mas Andi terus menghubungiku dari tadi, namun belum sempat aku menjawabnya. Aku pun mengirimkan pesan bahwa ibuku meninggal dan sekarang aku ada di kampung bersama Pak Mamat yang mengantarku. Aku menyuruh Pak Mamat untuk tidak memberitahukan lokasi rumah ibuku. Mas Andi terus saja menelponku berkali-kali, namun aku tidak menghiraukannya. Aku benar-benar sangat terpukul saat ini. Maafkan Santi, Bu. Seandainya Santi tahu dari awal kalau dendam Santi akan menyebabkan ibu meninggal dan justru menambah luka, pasti Santi tidak akan memakai cara yang sesat. Maafkan Santi, Bu. Aku terus saja menyalahkan diriku di dalam hati. Meskipun begitu, entah kenapa dendam di hatiku justru semakin membara setelah kematian ibu. Karena alasan balas dendam ini, aku harus kehilangan ibuku. Itu artinya, selain Mas Andi dan Munia, maka orang yang mereka sayangi pun harus aku lenyapkan agar mereka merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Setelah proses pemakaman ibu selesai di malam hari, aku berpikir untuk segera pulang ke rumah Mas Andi. Dia terus saja menghubungiku. Aku tidak mau dia menyusulku ke sini. Acara tahlilan akan digelar sekitar setengah jam lagi di rumahku, tapi aku tak bisa ikut berdoa. Bude Murni sedang mempersiapkan segala sesuatunya bersama saudaraku yang lainnya. Aku menghampirinya. Bude, tolong kesini sebentar. Ada yang ingin Santi bicarakan, panggilku. Aku mengajak Bude Murni berbicara berdua di kamar agar tidak ada orang lain yang mendengar. Ada apa, Nak? Tanya Bude penasaran. Santi harus segera pulang ke kota hari ini juga, soalnya Santi gak diperbolehkan meninggalkan pekerjaan. Kataku berbohong. Tapi kan San, ibumu baru saja meninggal. Apa ndak bisa meminta izin dulu? Kata Bude. Gak bisa, Bude. Bos sudah nelpon Santi terus dari tadi. Itu juga sopir nunggu di luar karena mobilnya mau dipakai. Kataku beralasan. Bude Murni terlihat bingung. Santi mohon Bude urus segala sesuatunya di sini. Ini Santi cuma bawa uang 2 juta. Nanti kalau sudah sampai di sana, Santi transfer lagi uang untuk keperluan tahlilan ibu. Gimana? Bude bisa kan tolong Santi? Ya sudah kalau gitu. Kamu harus makan dulu sebelum pergi. Dari tadi kamu kan belum makan. Iya Bude, terima kasih ya. Sebelum kembali pulang, aku makan terlebih dahulu. Tak lupa aku ajak Pak Mamat. Setelah selesai, aku pun pulang. Di perjalanan, aku menyuruh Pak Mamat merahasiakan alamat rumah ibuku dengan diiming-imingi uang tentunya, dan Pak Mamat setuju. Aku sampai di rumah Mas Andi sekitar pukul 3 pagi. Aku berjalan perlahan menuju kamar. Kulihat Mas Andi sudah tertidur. Aku pun mengganti baju dan tidur di sampingnya. San, bangun. Terdengar suara Mas Andi membangunkanku. Apa Mas? Jawabku sambil terpejam karena masih mengantuk. Mas mau bicara, sebentar saja. Aku membuka mataku dan duduk di atas kasur. Kamu kemarin pulang jam berapa? Jam 3 pagi. Maaf ya Mas, waktu di sana aku tidak sempat membalas pesan dan menjawab telepon dari Mas. Kamu mengatakan kalau yang meninggal ibumu kan? Mas sampai lupa. Bukannya waktu menikah kamu bilang kalau kedua orang tuamu sudah meninggal dan kamu hidup sebatang kara, lalu hanya saudara kamu yang ada. Berarti kamu bohong selama ini? Tanya Mas Andi curiga. Dek,
Aku sampai lupa telah berbohong waktu itu. Apa yang harus aku katakan? Aku diam sejenak untuk berpikir. San, apa kamu menyembunyikan sesuatu dari Mas? Mas ngerasa dari awal kamu sepertinya tidak mau mengenalkan Mas pada keluargamu. Apa alasannya? Tanya Mas Andi serius. Bukannya gitu, Mas. Yang meninggal itu adalah ibu angkatku di kampung, makanya aku bisa pulang sekarang karena sudah ada keluarga yang mengurusnya. Maaf, Mas, aku lupa menceritakan hal ini padamu. Jawabku berbohong. Lalu kenapa ketika menikah ibu angkatmu tidak diundang, dan kenapa kamu tidak mengenalkannya pada Mas? Ibu angkatku sudah tua, Mas. Kasihan kalau dia datang ke sini. Soalnya jaraknya jauh. Apalagi dia sakit-sakitan. Tadinya aku mau kenalin kamu, tapi belum sempat. Lagi-lagi aku berbohong. Mas Andi terdiam, mencerna setiap perkataanku. Ya sudah kalau begitu, kamu istirahat saja sekarang. Pasti kamu capek. Iya, Mas. Aku kembali tidur. Mudah-mudahan saja Mas Andi tidak curiga kepadaku. Hari sudah sore. Hari ini seharian aku ada di rumah karena selain capek, aku juga masih sangat sedih atas kepergian ibuku. Aku keluar kamar untuk jalan-jalan di sekitaran taman rumah. Kulihat rumah ini sangat sepi. Pasti Mas Andi dan Dunia masih pergi mengurus bisnis yang mereka jalankan. Ketika aku ingin melangkahkan kakiku menuju taman, aku melihat di sana ada Elisa yang sedang bermain ayunan sendirian. Saat melihat Elisa, kemarahanku membara. Terlintas dalam pikiranku untuk membunuh anak itu. Elisa adalah anak Bunia dan Pak Andi satu-satunya. Pasti mereka akan sangat terpukul kalau Elisa tiada. Itu berarti aku bisa sedikit membalaskan dendamku. Tapi, apa aku sanggup membunuh anak kecil tidak berdosa itu? Kenapa tidak sanggup? Mereka saja tidak pernah sekalipun memikirkan kematian Mbak Lastri dan anak yang dikandungnya. Kenapa aku harus tidak tega? Aku melihat ke kanan dan ke kiri untuk memastikan keadaan sekitar. Tak lama kemudian datanglah Bi Yani. Dia adalah pengasuh Elisa selama Bunia tidak ada di rumah. Bi Yani membawa makanan di piring dan menyuapi Elisa. Aku harus berpikir bagaimana caranya agar Bi Yani dan Bi Iem sibuk dan menjauh dari Elisa. Aku pun menyuruh Bi Iem untuk membersihkan halaman belakang rumah. Sementara Bi Yani aku suruh membeli sesuatu di supermarket. Aku mendekati Elisa yang sedang bermain dan seperti biasa, Elisa takut saat melihatku. Elisa sayang, itu mama kamu nungguin kamu di kamar. Temuin mama kamu di sana ya, kataku. Anak kecil itu menurut dan berlari kecil menuju kamarnya yang ada di lantai 2. Sementara itu aku mengikutinya dari belakang. Sebenarnya perasaan kecilku merasa tidak tega jika harus melakukan hal yang di luar batas pada Elisa. Tapi dendamku pada kedua orang tuanya sudah tidak bisa dibendung lagi. Elisa berjalan menuju kamarnya tanpa menoleh ke belakang, padahal aku terus mengikutinya. Tibalah di kamarnya. Elisa kebingungan saat melihat tidak ada siapapun di kamarnya. Sementara aku menerobos masuk ke dalam kamarnya lalu menguncinya dari dalam. Saat melihatku, Elisa menangis ketakutan. Ini waktunya aku membalas kematian janin yang dikandung Mbak Lastri dengan cara menghabisi Elisa. Sanggupkah aku menghabisinya? Elisa melihatku sangat ketakutan. Dalam hati kecilku, aku kasihan padanya. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Bunuh dia, bunuh. Suara bisikan penunggu susuk itu terdengar di telingaku. Aku terpaku menatap Elisa. Namun bisikan itu seolah saja terus mempengaruhi alam bawah sadarku. Psst, aku merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku, membuatku terhuyung ke belakang. Perlahan aku tak merasakan kakiku berpijak, meski dalam keadaan sadar, tetapi semua anggota badanku tak mampu ku kendalikan. Seluruh pandanganku pun mulai merah seperti buta warna yang terlihat hanya merah saja. Aku yang mulai tak punya kendali terhadap tubuhku
seakan melayang ringan menghampiri Elisa. Kuseret tubuh mungilnya dengan kedua tanganku. Elisa mencoba berontak, namun tenaganya yang masih kecil tidak cukup kuat untuk melawanku. "Mama, Elisa takut." Elisa berteriak dan menangis ketakutan. Aku menyeretnya ke kamar mandi dan langsung mencaburkannya ke dalam bak mandi yang terisi air penuh, lalu aku menenggelamkannya. Beberapa kali tubuh mungilnya meronta, namun percuma. Kekuatannya tak sepadan, membuat akhirnya tubuh mungil Elisa tenggelam di bak mandi. Elisa sudah tidak bergerak lagi dan aku mulai merasakan sakit kepala. Rasanya seperti mau pecah. Aku pun ambruk jatuh ke lantai. Kubuka perlahan mataku yang kupejamkan karena menahan pusing, namun isi ruangan terlihat berputar, seolah langit kamar akan roboh jatuh menimpaku. Aku berdiam diri untuk sejenak mencoba mengumpulkan kesadaranku. Sekitar 5 menit memejamkan mata, aku kembali melihat keadaan sekitar meski setengah sadar. Kulihat Elisa memang sudah tidak bergerak. Dia sepertinya memang sudah meninggal. Dengan langkah gontai, aku mencoba keluar dari kamar Elisa menuju kamarku. Sesampainya di kamar, aku langsung membersihkan dirinya, mengganti baju dan tidur di kasur karena sudah tidak kuat menahan rasa sakit di kepalaku. Beberapa saat kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu kamar. "Tok tok tok tok." "Mbak Santi, ini Biani," kata Biani. Sepertinya Biani sudah pulang dari supermarket dan apotik karena tadi aku menyuruhnya pergi ke sana. Aku tidak menyahutnya. Biani kembali mengetuk pintu, namun tidak aku hiraukan. Entah tidak sadarkan diri atau tidur, aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. "Santi!" Kulihat Mas Andi sedang berdiri di pintu kamar. Dia menatapku dan memanggilku. Aku yang sedang tidak kuat menahan rasa sakit di kepalaku hanya bisa menolehnya sebentar, sebab tak bisa berbicara meskipun ingin. Dalam keadaan masih terasa berputar-putar seolah sedang naik mainan ombak banyu, mataku yang memang sudah tidak kuat kubuka. Terdengar juga suara orang-orang menangis. Terdengar juga suara percakapan mereka. "Anakku!" Terdengar suara isak tangis di telingaku. Hingga beberapa saat kemudian, "San, bangun!" kata Mas Andi yang terus mencoba membangunkan aku. Dengan sekuat tenaga akhirnya aku membuka mata. "Ada apa, Mas?" tanyaku seolah tidak tahu apa yang terjadi. Kulihat samar wajah Mas Andi sembab. Air mata masih terlihat di matanya. "Kamu dari tadi tidur, Mas bangunin susah banget. Kamu tahu nggak apa yang terjadi di rumah ini?" tanya Mas Andi kesal. "Sebentar, Mas, aku mau ke kamar mandi dulu cuci muka. Kepalaku masih pusing, Mas, jadi aku tidur," kataku. Aku berdiri menuju kamar mandi lalu mencuci muka. Terdengar suara tangisan Bunia. "Innalillahi, Elisa, jangan tinggalin Mama." Mas Andi pun sudah tidak terlihat di dalam kamar. Aku keluar untuk melihat keadaan di luar. Aku masih sedikit mengingat kejadian yang menimpa Elisa. Aku harus tetap tenang dan memastikan apa benar Elisa sudah meninggal. Di luar sudah ada banyak orang. Jasad Elisa sedang diangkat oleh seseorang petugas rumah sakit untuk diotopsi. "Kenapa Elisa meninggal seperti itu? Pasti kamu sudah lalai menjaga anakku, kan?" tanya Bunia berapi-api pada Biani, pengasuh Elisa. "Saya tidak tahu, Bu. Tadi saya disuruh Mbak Santi untuk membeli obat di apotik dan makanan ringan untuknya. Lalu setelah itu saya sudah mendapati Elisa sudah meninggal di bak mandi di kamarnya, Bu," kata Biani berurai air mata. Semua mata tertuju padaku saat ini. Apa yang harus aku katakan? Aku harus memutar otak secepat kilat untuk memberikan alasan agar mereka semua tidak curiga padaku. Aku menghirup nafas panjang, mencoba untuk tetap tenang. "Iya, Mas, tadi kepalaku pusing, makanya aku menyuruh Biani membeli obat di apotik, dan aku juga menyuruhnya membeli cemilan sekalian. Karena tidak kuat pusing, aku pun tidur di kamar. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Elisa, Mas,"
kataku beralasan. Kamu tahu kan Biani disuruh ngejaga Elisa. Kenapa kamu malah menyuruhnya bukan menyuruh Biem? Tanya Mas Andi kesal. Biem sedang membersihkan halaman belakang rumah, Mas. Aku hanya melihat Biani, makanya aku menyuruhnya. Aku tidak tahu kalau akan jadi seperti ini jadinya. Kamu itu ceroboh, Santi. Sudah tahu Elisa masih kecil, kenapa kamu malah membiarkannya sendiri? Atau jangan-jangan kamu sengaja yang melakukan ini supaya Elisa celaka? Kata Bunia menyalahkanku. Kok kamu malah nuduh aku? Lagian harusnya kamu yang jadi ibunya yang menjaganya dengan baik, bukannya nyalain orang lain. Aku kan ngurus butik, San. Emangnya kamu datang ke sini cuma numpang makan dan tidur? Kata Bunia. Sudah cukup. Kalian jangan bertengkar di situasi seperti ini. Teriak Mas Andi marah, membuat kami terdiam. Sekarang sebaiknya kita lapor polisi dan minta pihak rumah sakit melakukan visum supaya jelas kenapa Elisa bisa meninggal seperti itu, kata Mas Andi, membuatku terhenyak kaget. Apa yang harus aku lakukan agar Mas Andi tidak melapor polisi? Dan bagaimana kalau terbukti bahwa akulah yang telah membunuh Elisa? Mendengar perkataan Mas Andi bahwa dia akan melapor polisi dan melakukan visum, membuatku sangat ketakutan. Aku takut kalau semua kejahatanku akan terungkap. Meskipun aku melakukannya antara sadar dan tidak, pasti polisi akan dengan mudahnya mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan Elisa. Iya, Pak, aku setuju sebaiknya kita segera lapor polisi. Aku yakin Elisa tidak mungkin tenggelam begitu saja. Apalagi bak air juga kan cukup tinggi. Rasanya gak masuk akal Elisa bisa tercebur begitu saja, kata Bunia. Aku semakin ketar-ketir mendengar perkataan Bunia. Jangan, Mas. Emangnya kamu mau tubuh Elisa dibedah dan disayat-sayat oleh dokter? Kasihan, Mas. Aku gak tega kalau sampai tubuh Elisa dibedah seperti itu. Lagi pula sudah jelas kan Elisa meninggal karena tenggelam. Tidak ada bekas penganiayaan, kataku. Mas Andi diam sejenak untuk berpikir setelah mendengar pernyataanku. Sementara Bunia malah menatap curiga kepadaku. Aku harap susuk yang aku pakai ini masih mempan untuk mengubah pikiran Mas Andi dan menuruti perkataanku. Kok kamu malah gak mau Elisa diotopsi? Emangnya kenapa? Jangan-jangan kamu ada hubungannya dengan semua ini ya? Tanya Bunia mencurigaiku. Tuh kan, Mas, dia malah menuduhku. Padahal maksud aku baik, kataku merajuk. Mas Andi menata Bunia serius. Sepertinya omongan Santi ada benarnya juga. Aku gak tega kalau sampai mayat Elisa diotopsi. Lagi pula ini kecelakaan karena keteledoran kita semua dalam menjaga Elisa. Sebaiknya kita langsung aja urus pemakaman Elisa, kata Mas Andi menyetujui usulanku. Tapi, Mas, belum sempat Bunia ngomong, Mas Andi sudah memotong pembicaraannya. Sudah, kamu harus nurut. Aku ingin yang terbaik untuk anakku. Lagi pula sudah jelas Elisa meninggal karena tenggelam. Sekarang tugas kita menguburkannya secara layak, kata Mas Andi. Aku juga ibunya, Pak. Aku yakin ada hal ganjil yang terjadi pada Elisa. Aku mohon biarkan polisi dan dokter mengungkap dan membuktikan fakta yang jelas mengenai kematian Elisa, kata Bunia bersikuku. Jangan, Mas. Kalau kamu menghubungi polisi, reputasi kamu dan keluarga ini bakalan hancur. Akan ada wartawan yang meliput dan banyak orang yang tahu serta mencap kamu sebagai orang tua yang lalai, kataku mempengaruhi Mas Andi. Kamu benar, San. Mas akan ke rumah sakit sekarang dan mengambil jenazah Elisa untuk segera dimakamkan. Mas akan menolak jenazah Elisa diotopsi, kata Mas Andi lalu pergi tanpa menghiraukan Bunia. Mas, kamu harus pikirkan dulu, teriak Bunia sambil mengejar Mas Andi. Aku hanya diam dan kembali ke kamar. Semoga saja Mas Andi terpengaruh omonganku. Aku mengunci diri di dalam kamar. Kutatap kedua tanganku yang gemetar. Apa benar aku yang telah membunuh Elisa? Haruskah aku senang karena telah melenyapkan nyawa anak yang orang tuanya sangat aku benci?
Atau haruskah aku bersedih karena telah melenyapkan nyawa anak kecil yang tidak berdosa? Sekitar 1 jam berada di dalam kamar dengan perasaan yang serba salah. Di satu sisi merasa puas, tapi di sisi lain merasa sedih. Mas Andi dan Bunia sudah pulang dari rumah sakit. Aku buru-buru keluar kamar untuk mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Ternyata jenazah Elisa sudah dibawa kembali ke rumah ini. Banyak juga dari keluarga Pak Andi dan Bunia berdatangan ke rumah ini. Mereka kesini untuk mengantarkan kepergian Elisa untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak berani mendekat. Aku hanya pura-pura bersedih, biar mereka yang mengurus semuanya. Mas Andi sibuk mempersiapkan pemakaman Elisa. Semua keluarga bersedih. Ada yang menangis, bahkan pingsan melihat kondisi Elisa. Sepertinya Mas Andi tidak melapor pada polisi dan tidak melakukan otopsi pada jenazah Elisa seperti keinginanku. Banyak yang bertanya-tanya mengenai penyebab kematian Elisa. Namun Mas Andi menjawabnya karena tenggelam di bak air saat sedang ingin mandi. Meskipun sebenarnya kurang masuk akal, banyak juga yang mempercayainya dan ada juga yang tidak mempercayainya. Aku merasa belum aman, jadi aku banyak diam. Kayaknya gak mungkin deh anak kecil bisa masuk ke dalam bak air terus tenggelam, kata seseorang yang tidak ku ketahui namanya. Membuat kupingku terasa panas. Rasanya aku tidak nyaman berada di antara banyak orang yang pastinya sedang membicarakan perihal kematian Elisa. Saat jenazah Elisa dimandikan, Bunia tiba-tiba saja menarik tanganku masuk ke dalam kamar. "Lepasin!" kataku yang kini sudah ada di dalam kamar berdua dengan Bunia. Bunia melepaskan cengkraman tangannya. "Dengar ya Santi, aku yakin kematian Elisa tidak wajar. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada Elisa sebelum dia tenggelam. Kalau sampai ada kamu di balik semua ini, aku tidak segan-segan untuk..." Bunia tidak meneruskan perkataannya karena langsung aku potong. "Untuk apa? Jadi kamu ancam aku? Apa buktinya? Harusnya aku yang melapor pada polisi bahwa kamu telah lalai menjaga anak kamu karena sibuk mencari uang, menyebabkan anak kamu meninggal. Dan sekarang kamu malah nyalain orang lain," kataku. Bunia langsung bungkam saat aku mengatakan hal itu. "Sekarang sebaiknya kamu urus anak kamu untuk yang terakhir kalinya, bukannya ada di sini dan mengancamku," kataku yang langsung pergi membanting pintu kamar. Di luar yang sedang ada banyak orang yang melayat langsung menoleh ke arahku saat membanting pintu. Namun perhatian mereka teralihkan lagi saat mendengar suara teriakan seseorang. "Astagfirullahaladzim!" Tiba-tiba saja terdengar suara teriakan ibu-ibu yang sedang memandikan jenazah Elisa. Membuatku kami menghampirinya. "Jenazahnya bergerak!" teriak salah seorang ibu-ibu. Aku sangat kaget mendengarnya. Apa mungkin Elisa masih hidup? Aku buru-buru menghampiri ibu pemandi jenazah yang mengatakan jenazah Elisa bergerak. Kalau benar begitu, ada kemungkinan Elisa masih hidup dan itu akan membahayakan posisiku. Kulihat Mas Andi juga datang menghampiri. "Ada apa ini?" tanya Mas Andi. "Ini Pak, tadi tangannya bergerak saat saya mandikan," kata Bu Yuli yang memandikan jenazah Elisa. "Yang benar, Ibu yakin gak salah lihat?" tanya Mas Andi. "Benar Pak, saya juga melihatnya," timpal Bu Siti. "Jangan-jangan Elisa belum meninggal. Ayo cepat kita bawa ke rumah sakit," kata Mas Andi. "Coba pastikan dulu Mas, apa jantungnya Elisa masih berdetak atau nafasnya masih ada," saranku. Mas Andi pun mengikuti saranku. Dia dan ibu pemandi jenazah memastikan kondisi Elisa. Apakah masih hidup atau memang sudah meninggal? Mungkin tadi ibu salah lihat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan pada tubuh Elisa, kata Mas Andi. "Iya Pak, maaf. Saya mungkin yang salah," kata Bu Yuli. "Ya sudah, tolong selesaikan segera proses pemandian jenazah Elisa agar bisa segera dimakamkan," kataku. Ketika kami sedang berunding, Bunia datang. "Pak, apa benar tubuh Elisa bergerak saat dimandikan?" tanya Bunia. "Iya, tapi sepertinya ibu pemandinya salah lihat. Aku sudah memastikan bahwa Elisa memang benar sudah meninggal," kata Mas Andi.
Apa kita bawa ke rumah sakit saja, Pak? Siapa tahu ada keajaiban dan anak kita bisa hidup kembali, kata Bunia penuh harap. Sepertinya tidak perlu. Kamu lihat saja itu Bu Elisa. Sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, kata Mas Andi. Bunia menangis sesenggukan saat harapannya agar Elisa masih hidup sudah punah. Setelah jenazah dimandikan, dikafani dan disolati, proses pemakaman pun segera dilakukan. Elisa dikuburkan di TPU yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Mas Andi. Kami pun beriringan mengantarkan jenazah Elisa ke tempat terakhirnya. Semua orang sangat terpukul saat jenazah Elisa dikebumikan, terutama Pak Andi dan Bunia. Maafkan aku, Elisa, kataku di dalam hati saat nisan Elisa sudah dipasang. Bunia menangis histeris saat Elisa sudah dikuburkan. Dia begitu terpuruk karena harus kehilangan anak semata wayangnya. Begitupun dengan Mas Andi. Dia terus saja menitikkan air mata. Pasti dia juga merasakan hal yang sama. Tak terasa aku juga menangis. Bagaimanapun juga, sebagai manusia, aku merasakan sedihnya ditinggalkan orang yang disayangi. Begitupun juga dulu aku sangat sedih saat harus melihat kakak kandungku sendiri tewas bunuh diri. Bahkan bapakku sampai meninggal karena banyak pikiran. Dulu merekalah penyebab kesedihan keluargaku. Sekarang akulah penyebab kesedihan mereka. Impas kan? Aku tidak perlu merasa bersalah lagi pada mereka. Aku hanya sedikit merasa bersalah pada Elisa. Dia hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tapi harus bernasib tragis. Tapi mengingat kejadian dulu di mana bayi yang dikandung Mbak Lastri juga tidak bisa diselamatkan, perasaan bersalahku berkurang. Ini adalah korban pertama yang jatuh di pihak mereka. Tapi di pihakku ada banyak korbannya itu. Mbak Lastri, bayinya, bapak, dan terakhir ibuku. Aku sebenarnya bukan orang yang kejam, tapi dendamku mengubah semua sisi baikku menjadi jahat. Kami pun pergi kembali ke rumah duka. Namun di saat perjalanan, aku merasakan punggungku terasa berat, seperti sedang menggendong sesuatu, sehingga menyebabkan aku jalan terseok-seok. Mas Andi yang berada di sampingku menatapku khawatir. Kamu gak apa-apa? Tanya Mas Andi. Gak apa-apa Mas, kataku sambil memegangi punggungku. Ya sudah, biar Mas pegangi kamu jalan. Takutnya kamu jatuh. Kamu kan masih pusing. Mas Andi menggandengku saat berjalan, membuat kesedihan Bunia semakin menjadi. Tapi tetap saja aku masih merasakan berat di punggungku. Di sisi lain, semua orang sibuk mempersiapkan tahlilan yang akan dilakukan beberapa jam lagi di rumah ini. Sementara aku tidak mungkin ikut mengaji atau berdoa, karena pantangannya aku tidak boleh melakukan itu. Aku tidak mau susuk yang aku pakai luntur dan kehilangan fungsinya. Lagi pula, aku masih merasakan sakit dan berat di punggung, seperti ada yang sedang bergelayutan di punggungku. Mas, malam ini aku gak bisa ikut mengaji bersama. Aku masih sakit. Aku mendoakan Elisa di kamar saja ya, sendirian, kataku beralasan. Ya sudah kalau begitu, kamu istirahat saja, kata Mas Andi. Aku pun masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Semoga saja tidak ada yang curiga dan menghubungkan kematian Elisa denganku. Di kamar aku hanya sendirian. Aku hanya berbaring di tempat tidur. Suara banyak orang yang sedang mengaji mendoakan Elisa sampai terdengar ke kamarku. Sekujur tubuhku merasakan sedikit panas. Tiba-tiba saja terdengar samar-samar suara anak kecil yang sedang menangis pilu. Kupertajam pendengaranku dan ternyata memang benar. Ada suara anak kecil menangis. Suaranya kian lama kian terdengar, menyayat hati. Dan aku menduga asal suaranya dari dalam kamar mandi yang berada di kamar tidurku. Aku bergidik ketakutan dan bulu kuduku merinding. Apa jangan-jangan itu adalah hantu Elisa? Suara pintu kamar mandi terbuka, sedikit demi sedikit seperti ada yang membukanya. Sontak aku masuk ke dalam selimut untuk bersembunyi. Aku mohon jangan ganggu aku, kataku sambil memejamkan mata.
bersambung. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah menyimak di sini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Buat yang belum mampir, bolehlah mampir ya. Monggo silakan. Itu di layar akhir ada ya. Tinggal diklik saja. Ada sebuah kisah spiritual tentang sang raja jin. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat Kak Resti Anjayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di bagian berikutnya.